Halo semuanya, selamat datang. Jujur saja, menjadi pemimpin pendidikan di era sekarang itu rasanya sungguh luar biasa, bukan? Antara tuntutan dinamis dari kurikulum merdeka dan persiapan kita menuju Society 5.0, kadang rasanya kita butuh kekuatan super. Atau ya minimal kopi berliter-liter hanya untuk bisa bertahan dari tumpukan administrasi setiap hari. Terlalu sering kita, tanpa sadar terjebak dalam lautan kertas kerja ini. Tapi tenang, melalui ulasan materi kita hari ini, kita akan sama-sama membekali diri dengan strategi jitu agar Anda bisa keluar dari jebakan rutinitas itu dan benar-benar melangkah sebagai pemimpin perubahan yang tangguh. Nah, untuk memulai, mari kita ingat satu fakta yang sangat penting dari riset Latewood. Kualitas kepemimpinan Anda itu adalah faktor terpenting kedua dalam menentukan hasil belajar siswa, persis setelah kualitas pengajaran di dalam kelas. Ini bukti nyata betapa krusialnya peran Anda. Ini juga sekaligus pengingat bahwa inovasi kepemimpinan itu sama sekali bukan sekedar jargon sesaat. Ini benar-benar soal masa depan generasi kita. Oke, mari kita lihat peta jalan kita hari ini. Kita akan membedah 5 hal. Pertama, paradigma baru kepemimpinan sekolah. Kedua, mengurai hakikat inovasi pendidikan. Ketiga, model dan strategi implementasinya. Keempat, peran sentral kepala sekolah. Dan ditutup dengan bagaimana merawat inovasi berkelanjutan. Langsung saja kita masuk ke bagian pertama, paradigma baru kepemimpinan sekolah, sebuah panggilan untuk bertindak. Mari kita hadapi kenyataan pahitnya sejenak. Ada riset dari Mulyasa yang menyoroti fakta cukup mengejutkan, bahwa masih banyak kepala sekolah di Indonesia yang terjebak di peran tradisional. Maksudnya mendominasi peran sebagai administrator semata, sangat fokus pada rutinitas, dan ya cenderung menghindari risiko. Padahal untuk menavigasi dunia pendidikan modern saat ini, Anda benar-benar dituntut untuk memakai sepatu seorang inovator. Anda harus berani memimpin perubahan, fokus pada perbaikan yang terus-menerus, dan berani mengambil risiko yang tentunya sudah terukur. Lanjut ke bagian 2, mengurai hakikat inovasi pendidikan. Mari kita luruskan beberapa kesalahpahaman. Seringkali kita dengar kata inovasi dan langsung terbayang soal beli tablet atau komputer mahal. Nyatanya, sama sekali bukan. Menurut ahli pendidikan Ibrahim, inovasi sejati itu punya definisi yang jelas, perubahan yang disengaja, direncanakan, dan punya target perbaikan yang terukur. Ini beda loh dengan sekedar pembaruan, di mana kita merombak sistem lama ke sistem baru tanpa jaminan mutu yang jelas. Inovasi itu punya arah, bukan sekedar latah ikut-ikutan tren. Jadi, inovasi yang efektif itu harus bertumbuh pada 6 pilar. Ada kebaruan, kebermaknaan, kebermanfaatan, keberlanjutan, adaptabilitas, dan berbasis bukti. Dari semuanya, yang paling krusial untuk diingat adalah ini. Inovasi Anda wajib didasari oleh bukti dan harus bisa diadaptasi secara mulus ke konteks lokal sekolah Anda. Jangan cuma meniru bulat-bulat metode yang lagi viral di media sosial kalau ujung-ujungnya tidak pas untuk siswa Anda. Sekarang kita masuk ke bagian 3. Model dan strategi implementasi, senjata utama sang inovator. Nah, persiapkan diri Anda karena ini adalah kotak peralatan manajerial yang sangat praktis. Kalau kita merujuk pada teori difusi inovasinya Everett Rogers yang sangat terkenal itu, ada satu rahasia kepemimpinan yang luar biasa. Gini, jangan buang energi dan waktu berharga Anda untuk memaksa 16% kelompok laggards, alias mereka yang paling menolak perubahan untuk berubah saat itu juga. Itu melelahkan. Alih-alih begitu, rangkul dan berdayakan para early adopters. Kelompok inilah yang nantinya secara organik akan menarik sisa mayoritas untuk ikut melangkah maju. Tentu saja dalam memimpin, Anda dihadapkan pada pilihan strategi. Kalau Anda terus-terusan mengandalkan strategi kekuasaan, yakni instruksi dari atas ke bawah semata, wah itu hanya akan menciptakan kelelahan struktural di sekolah. Jadi, kombinasikan dengan strategi fasilitatif dan persuasif. Sediakan sumber daya yang dibutuhkan guru, bangun komunikasi yang logis, dan beri mereka otonomi. Dengan cara ini, Anda benar-benar sedang membangun momentum perubahan yang otentik dan sukarela dari dalam. Tapi catat ini baik-baik. Strategi secemerlang apapun akan berantakan kalau guru-guru Anda merasa takut berbuat salah. Agar budaya inovasi benar-benar hidup, Anda harus membangun fondasi yang disebut keselamatan psikologis. Artinya, guru harus merasa aman secara emosional untuk berpendapat, bereksperimen, bahkan gagal saat mencoba hal baru. Harus tanpa bayang-bayang ketakutan akan ditegur atau dihakimi. Lanjut ke bagian 4. Peran sentral kepala sekolah. Anda sebagai katalisatornya. Saatnya kita ucapkan selamat tinggal pada model pahlawan super, di mana kepala sekolah menanggung semua bebannya sendirian. Pemimpin modern mendistribusikan peran.
Topi pertama yang harus Anda pakai adalah pemimpin visioner dan agen perubahan. Tugasnya apa? Meramu visi masa depan yang tadinya abstrak menjadi rencana aksi yang sangat konkret dan mendesak. Dan pastinya, semua itu harus murni digerakkan oleh fakta dan data objektif, bukan karena panik akibat tekanan pihak luar. Topi kedua, Anda adalah seorang pemberdaya. Ingat, memberdayakan guru itu bukan sekedar melempar tugas loh. Ini tentang memberi mereka otonomi yang nyata beserta fasilitasnya. Kalau Anda bisa menciptakan budaya yang menormalisasi proses belajar dari kegagalan, inovasi-inovasi brilian itu akan tumbuh subur langsung dari ruang guru, bukan sekedar instruksi sepihak dari ruangan Anda. Lalu topik ketiga, pengambil keputusan berbasis data. Terkadang kita khawatir bahwa melihat angka, seperti data ujian, survei siswa, atau tingkat kehadiran, itu akan mematikan sentuhan manusiawi atau intuisi mendidik kita. Faktanya, sama sekali tidak. Justru data inilah pelumas yang akan menajamkan intuisi profesional Anda, memastikan setiap kebijakan yang Anda ambil benar-benar akurat dan berdampak maksimal. Akhirnya kita sampai di bagian 5, merawat inovasi berkelanjutan. Bagaimana kita mengarungi keberhasilan dan kegagalan? Menggunting pita saat peluncuran program baru? Itu baru babak awal. Mempertahankan program tersebut agar tetap berjalan efektif? Itulah ujian kepemimpinan yang sesungguhnya. Disinilah siklus perbaikan terus-menerus atau PDCA Deming bermain. Plan, do, check, act. Rencanakan target secara cerdas berbasis data, eksekusi dalam skala yang bisa dikelola, evaluasi hasilnya tanpa basa-basi, dan integrasikan pembelajarannya. Karena, pada akhirnya, inovasi itu bukan ajang pameran setahun sekali, melainkan detak jantung perbaikan tanpa garis akhir. Pernahkah Anda bertanya-tanya, kenapa sih banyak sekali program inovasi sekolah yang mandek di tengah jalan? Kebanyakan kandas karena komunikasi yang buruk dan pemaksaan metode yang tidak peka terhadap konteks lokal sekolah itu sendiri. Sebaliknya, inovasi yang sukses dan berumur panjang biasanya digerakkan oleh apa yang disebut Hargreaves dan Fulan sebagai modal sosial. Membangun rasa saling percaya dan kepemilikan bersama antar guru adalah investasi terpenting, bahkan jauh lebih berharga daripada dana yang melimpah. Wah, kita sudah membahas begitu banyak wawasan strategis hari ini. Sebagai penutup ulasan kita, saya ingin meninggalkan satu pertanyaan krusial untuk Anda renungkan. Coba lihat institusi Anda saat ini. Apakah sekolah Anda sekedar bergerak mengikuti arus perubahan? Ataukah Anda sedang mendesain inovasi secara sengaja? Sudah waktunya untuk melangkah keluar dari zona aman rutinitas administrasi. Jadilah inovator transformasional yang sangat dibutuhkan oleh guru dan siswa Anda. Teruslah berani mencoba hal baru, dan sampai jumpa di ulasan mendalam kita berikutnya.